Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wa Odelisa Arini dengan NPM 0320011190. Di sini saya mencoba menanggapi hasil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan di Indonesia merupakan pemberian kemerdekaan dan kebebasan pada anak atau murid untuk mengembangkan bakatnya sehingga mereka menjadikan hidupnya bermanfaat bagi banyak orang. Dalam sistem itu sendiri, anak-anak harus dibiasakan untuk mendisiplin diri, untuk mencari dan belajar sendiri. Melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara agar proses pembelajaran di dunia pendidikan dapat terwujud, menurut saya adalah dengan menerapkan merdeka belajar yang berorientasi pada siswa atau peserta didik melalui pendekatan yang holistik. Pendidikan holistik adalah pendidikan untuk membangun tumbuh kembang peserta didik dengan mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri peserta didik secara seimbang melalui intelektual, emosi, fisik, sosial, seni, dan potensi spiritualnya. Terus yang harus diterapkan dengan dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut di sekolah dasar menurut saya adalah memerdekakan belajar siswa secara lahiriah dan batiniah, yang dimana siswa harus menjalin komunikasi dengan rekan guru lain, kepala sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, NIM 0320011120. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tontonan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan bukan saja mengenai pengetahuan atau pengajaran formal dalam sekolah, juga bukan hanya mengetahui di dalam buku textbook anak-anak, melainkan semua pengalaman-pengalaman yang menuntut anak dalam proses dia menjadi dewasa. Dari definisi ini kita tahu pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak adalah orang tua. Dan menurut Ki Hajar Dewantara juga melihat bahwa setiap anak unik dan berbagai dan berbeda sesuai dengan kadar alamnya sendiri. Seumpamanya tanaman, ada berbagai macam tanaman yang ada di taman. Ada tanaman padi, ada jagung yang berbeda dan unik sesuai dengan kuadrat dari tanaman itu sendiri. Begitu juga anak-anak dibedakan. Begitu juga anak-anak di dalam kelas kita, walaupun usianya sama dan berada di kelas yang sama, mereka memiliki potensi dan keunikan dari masing-masing. Hal ini adalah sesuatu yang lahir bersama dengan anak-anak yang merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Dan sebagai pendidik, tugas kita adalah mempersiapkan lingkungannya. Kita tidak bisa mengubah biji padi menjadi biji jagung, tetapi kita bisa mempersiapkan tanah yang terbaik, perairan yang terbaik, sinar matahari, dan nutrisi yang cukup, sehingga tanaman yang tumbuh menjadi tanaman berkualitas tinggi. Ini menegaskan kita sebagai pendidik adalah penuntun. Tugas kita adalah mempersiapkan pengalaman-pengalaman belajar yang terbaik buat anak-anak agar mereka mengeluarkan potensi yang maksimal dari diri mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan konferensi teori yang juga dianut oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa anak-anak bukan kosong yang bisa diisi seenaknya oleh pendidik. Anak-anak juga bukan kertas yang penuh dengan tulisan, sehingga apapun yang dilakukan oleh pendidik tidak akan ada manfaatnya, tetapi
Anak-anak adalah kertas yang penuh dengan tulisan yang masih buram. Tugas kita sebagai pendidik adalah melebalkan segala tulisan yang baik di dalam diri anak-anak. Artinya anak-anak lahir di potensi, dan tugas kita sebagai pendidik adalah mengeluarkan potensi yang terbaik dari anak-anak. Jadi menurut saya pendidik sejati harus berfokuskan kepada anak, bukan kepada konten, buku teks, kurikulum, atau bahkan fasilitas dan teknologi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amelia, NPM 0320014140. Di sini saya mencoba menanggapi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan karakter. Merdeka Belajar merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai pembentukan karakter bangsa, dimulai dari pembenahan sistem pendidikan dan metode belajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memberikan dorongan kepada perkembangan siswa didik. Dengan pendidikan juga diharapkan memberikan peningkatan rasa percaya diri, mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Selama ini pendidikan hanya mengutamakan kecerdasan, namun tidak diimbangi dengan kecerdasan dalam bertingkah laku maupun dengan keterampilan. Kurikulum sekarang ini, di mana siswa tidak hanya mengutamakan kecerdasan, tetapi juga mengutamakan keterampilan dan karakter siswa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai Merdeka Belajar dilihat dalam pemikirannya dalam pendidikan yang mendorong terhadap perkembangan siswa, yaitu pendidikan mengajarkan untuk mencapai perubahan dan dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Dalam kurikulum Merdeka Belajar ini dapat membentuk karakter jiwa merdeka bagi guru dan siswa, karena mereka tidak hanya belajar dengan patokan buku, tetapi mereka dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya, mendorong sikap siswa mengenal kepedulian terhadap lingkungan, dan terjun langsung di lapangan dapat membuat siswa lebih percaya diri, terampil, dan mudah beradaptasi dengan masyarakat. Yang harus diterapkan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu mendorong siswa agar mampu berinteraksi dengan masyarakat untuk memiliki sikap kepedulian, terampil dan adaptif dimanapun berada. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnia Terika dengan NPM 03201102. Baik, di sini saya akan menanggapi sistem Among dalam penerapan nilai-nilai luhur pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara. Sistem Among adalah cara pendidikan yang dipakai dalam sistem pendidikan taman siswa dengan mewajibkan pada guru supaya mengingati dan mementingkan kodrat-kodratnya anak-anak dengan tidak melupakan segala keadaan yang mengelilinginya. Apakah sistem ini masih berlaku hingga saat ini? Menurut saya sistem pendidikan ini masih berlaku hingga saat ini karena masih relevan untuk diterapkan dan sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia dalam sistem yang masih dijalankan hingga saat ini. Karena sistem Among diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara dengan melihat dan menyesuaikan dengan budaya lokal yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaluddin Idham, NPM 0319012668. Di sini saya akan menanggapi pendapat Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, ia menempatkan aspek kemerdekaan sebagai landasan pokok dan menjadi syarat mutlak dalam melakukan pendidikan. Kemerdekaan yang dimaksud adalah dalam hal ini mencakup pemberian keleluasaan dan kesempatan penuh kepada peserta didik untuk berproses dalam mengembangkan potensi masing-masing. Baik,
menurut saya pendapat Ki Hajar Dewantara ini sudah sejalan dengan penerapan kurikulum yang saat ini diterapkan oleh pemerintah yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Namun di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan mengenai proses yang terjadi di lapangan. Menurut saya, proses yang terjadi di lapangan adalah belum tercapainya atau belum terpenuhinya kurikulum ini, karena kebanyakan guru masih menekankan siswa kepada mata pelajaran tertentu, misalnya seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Sementara guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan potensi atau jati diri yang ada di dalam diri siswa ini, sehingga siswa menjadi monoton atau tidak bisa mengeluarkan atau menunjukkan bakat yang ada dalam dirinya sendiri. Baik, demikian tanggapan dari saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.